Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Abang Dul TJ Bus dan sahabat-sahabat John 270 official. Kali ini kita berkesempatan berwawancara sedikit dengan Bang John. Kali ini sesuai dengan permintaan penggemar, kita tidak menggunakan bahasa Mandailing karena kelihatannya banyak orang yang komen tidak banyak yang mengerti dengan bahasa Mandailing. Cuman sedikit saya berasumsi kenapa saya gunakan kemarin berbahasa Mandailing, agar sahabat-sahabat juga bisa tahu bagaimana bahasa Bang John yang aslinya seperti itu. Bukan berarti kami tidak memikirkan sahabat-sahabat kami yang tidak mengerti bahasa Mandailing. Itu kan kami buat juga di bawahnya dengan teks. Namun demikian kami ingin memperkenalkan inilah bahasa Mandailing, yang bahasa yang biasa dipergunakan oleh kru-kru ALS atau orang-orang Mandailing, termasuk saya juga. Namun untuk kali ini kita akan berbicara atau mewawancarai Pak John dengan berbahasa Indonesia. Mungkin gini Pak John, kita ingin bertanya, selama Pak John bekerja di dalam ALS ini, kesan yang paling berkesan di hati Pak John apa kira-kira? Ya, yang paling berkesan lah, gimana namanya ya, kalau di ALS ini kita kan di jalan, kayaknya banyak kesan gitu. Salah satunya Bang yang bisa kita bisa ambil dari kesan Abang itu apa kira-kira Bang? Umpamanya kalau kesan kita kan kadang-kadang kita ini istilahnya butuh sekali gitulah, butuh sekali, kita nggak ada umpamanya di rumah ini, kita jalan pasti ada nanti. Jadi yang penting kita keluar ya, tetap ada dapat. Kadang kan begini Bang, ada kadang anggapan kita, saya pribadi lah pernah kadang beranggapan seperti ini. Ketika saya kerja, berangkat saya dari rumah untuk mencari nafkah itu ke keluarga pagi, pulangnya nanti malam, dan begitu terus rutinitas yang saya alamin. Dan satu saat kadang terbersit di hati saya, kadang aduh susah kali rasaku nih, capek kali lah rasa awak nih. Sementara ketika kita lihat kembali ke driver atau cincu dari ALS ini, ketika mereka berangkat pagi dan atau jam berapa lah atau siang, pulang ke rumahnya nggak tahu kapan. Itu kalau menurut Abang macam mana tentang yang itu Bang? Kalau itu kan Pak gini, namanya udah kerjaan kita di situ. Kita itu udah peraturan ibarat militer itu, ya. Dimanapun ditugaskan siap. Kita juga begitu. Ayo ke Jawa harus siap, ke Jakarta harus siap. Kita harus siap tempur, kayak militer. Satu lagi Bang, ketika di dalam perjalanan kan kadang banyak yang bisa kita ambil untuk jadi pelajaran. Kira-kira dalam perjalanan bus ini sampai ke tujuan, apalah kira-kira yang bisa kita ambil untuk pemicu kemajuan kita Bang? Maksudnya kemajuan perusahaan. Ya, kita harus berbuat baik. Kalau kita nggak berbuat baik, nanti kan penumpang nggak mau lagi naik kan? Nggak mau lagi naik ALS gitu. Kalau itu harus kita tetap berbuat baik. Tetap yang terbaik dikasih sama penumpang. Jadi bisa dikategorikan penumpang adalah raja gitu Bang? Iya dong. Kalau nggak ada penumpang, dari mana kita bisa maju ini? Iya. Kadang gini Bang, umpama di jalan, pernah nggak Abang ngalamin ada penumpang yang terdesak betul, dia minta tolong, dia sama sekali tidak ada atau ongkos dia kurang gitu ketika Bang? Itu gimana tuh Bang? Ya kita tolong. Siapa lagi yang menolong nanti? Gitu ya. Itu kita tolong. Yang kayak gitu kita tolong. Istilahnya kan dia ini nggak punya apa-apa lagi, nggak punya duit sama sekali, untuk makannya pun nggak ada. Itu wajib kita tolong. Tapi kadang-kadang kan dibenturkan kita dengan situasi kita juga memang
masih butuh pertolongan di saat itu gimana tuh Bang? Dengan kondisi itu kan dua benturan yang memang betul-betul dia satu sisi dia butuh, kita juga di sisi lain memang kita butuh, karena kan seperti abang kan tanggung jawab di bus ini kan bukan cuma 4 yang abang tanggung jawab, sebenarnya ada 5 item. Bos sendiri, perusahaan, dan orang yang ada yang ikut di sini, dan abang sendiri. Itu dengan kondisi satu orang bisa mengalahkan yang itu gimana tuh Bang? Kalau prinsip gini Pak, kalau kita masih bisa makan, yang berlima nanti masih bisa makan. Coba yang nggak punya apa-apa, gimana dia makan nanti? Mau gimana dia pulang ke rumahnya, ke kampungnya? Jadi nggak mungkin kita biarin lah. Itu yang jadi pertimbangan besarnya. Itu pertimbangan besar itu. Itu sebenarnya itu harus ditolong. Itu harus. Walaupun ongkosnya kurang gitu. Walaupun nggak ada sama sekali. Jadi tanggung jawab kita nanti ke direksi atau yang punya bos gimana Bang? Tidak masalah kalau sebenarnya nggak ada sama sekali, tidak masalah. Sama bos pun nggak masalah, sama direksi pun nggak masalah. Yang jelasnya kalau seperti itu kondisinya direksi pun mengerti itu Bang ya. Mengerti semua. Nggak mungkin orang yang udah kelantar nggak kita tolong. Kita tarik dulu ke diri kita. Iya. Coba di posisi dia itu saya. Umpamanya mau ikut gitu, nggak dibolehin orang, gimana rasanya? Iya. Kita tarik ke diri kita dulu, baru ke diri orang lain. Satu lagi Bang, mungkin ini sebagai kalau katakanlah kayak kalau macam saya kan sebenarnya bukan tutur abang sama apa mama atau Pak Aci, cuman karena di konten ini kan saya aturkan beda, saya mohon maaf. Sebenarnya saya bertutur mama atau Pak Aci ke Bang John ini, cuman saya untuk wawancara ini saya sebutkan dengan abang. Mungkin seperti inilah Bang, kita sedikit maaf ini agak ke keluarga sedikit, ke orang tua perempuan lah Bang, ke ibu gitu. Kalau sejak apa istilahnya, sekuat-kuat anak pun ketika ada mendengar tangis seorang ibu kita kan terhenyuh rasa hati kita Bang. Kesan apa Bang istilahnya, kapanlah terakhir kira-kira yang masih teringat di hati abang yang bisa berketawa-ketawa dengan ibu? Kalau istilahnya, kalau bagi saya itu selagi saya masih sehat, saya terus menengoknya. Umpamanya ngasih berapapun kita kasih kan udah senang dia. Masih hidup? Masih? Kalau mama masih hidup. Kalau bapak? Itu pun udah senang dia nanti. Kalau kita kasih sama orang tua sebenarnya kalau bagi saya nggak banyaknya. Yang penting dia ditengok. Gitu. Kalau boleh tahu Bang, makanan kesukaan daripada ibu apa? Makanan kesukaan kalau mama ya, istilahnya kalau banyak sih, kalau di kampung lemang namanya. Lemang ya. Kadang kan lemang ini kan dari pulut, kadang nggak jadi sakit perut atau apa gitu. Enggak. Malah gitu ya. Dan saya juga suka lemang tapi buatan kampung. Bedanya apa deh Bang? Istilahnya kalau buatan Mandailing itu udah enak tersendiri di lidah gitu, udah terbiasa. Saya juga pernah merasakan ketika ada keras-keras hangatnya itu. Di situ dia kesan masuk ke mulut. Di situ mungkin kesan yang sangat luar biasa Bang. Rasa udah terbiasa kita makan lemang Mandailing, kita makan nanti lemang orang lain atau daerah lain, beda rasanya gitu. Ya, bukan berarti tidak enak ya. Tidak enak, semua enak. Rasanya mungkin yang di lidah kita kan mungkin karena udah biasa kita ke situ ya. Beda rasanya. Jadi kalau macam ibu lah di rumah, mama kayak gitu Bang. Dia kondisinya sekarang apa memang kan usianya udah cukup tua juga tuh Bang ya? Tua. Kapan abang terakhir ketemu dengan ibu? Trip kemarin. Trip kemarin mau ke Jawa. Yang waktu ketemu dengan Bang Saktar itu ya? Iya. Itu rumah apa berarti sebelum rumah Bang Saktar kalau dari Medan? Iya. Berarti singgah dulu di rumah ya? Kita harus tengok ibu. Karena ibu pun kan namanya orang tua kan udah tua, sakit juga.
Banyak mungkin nanti penyakit tua lah. Ya. Kadang-kadang nggak bisa jalan. Ya. Penyakit tua. Karena kan gini bang, ada fase yang mungkin abang juga pernah dengar. Kadang ketika sudah tua orang tua kita itu dia seolah-olah dia kembali ke masa anak. Masa anak-anak. Anak-anak. Itu kalau tanggapan abang macam mana tentang itu? Kita itu harus memahaminya, menurutinya. Jangan kita ambil kesimpulan yang lain atau emosi, jangan. Memang kita turutin aja gitu. Kalau orang tua kan dituruti kan udah senang dia. Walaupun terkadang nggak sesuai dengan hati kita, tapi kita turutin aja gitu ya. Aja. Ini begini ya gitu. Asal kita bilang iya senang lah dia. Udah senang dia itu. Kalau orang tua kan gitu, iya kita bilang udah senang dia. Jadi sebenarnya kuncinya jangan dilawan lah dia. Gak boleh durhaka sama orang tua. Ya, karena kan harapan kita memang semampu kita tetap kita jaga orang tua bang ya. Mungkin itu saja mungkin untuk wawancara hari ini, karena mungkin Pak Ajon juga mau istirahat. Jadi lain kali kita bakal wawancara ke lebih panjang dengan waktu yang cukup panjang bang ya. Mungkin itu aja bang. Moga-moga pembicaraan kita ini kiranya dapat memotivasi kita semua bagi sahabat-sahabat. Dan kami minta satu bang, pesan untuk kami para anak untuk orang tua apa bang? Kalau menurut abang, apa pesan abang yang pesannya? Kurasa begitu, harus memberi yang terbaik terus. Umpamanya pun tetaplah memberi yang terbaik. Itu bang ya. Itu kalau saya rasa itulah kunci kehidupan itu. Kalau kita memberi yang terbaik terus sama siapapun, mungkin lawan kita nggak ada itu. Disayang kita. Walaupun dia benci sama kita. Walaupun dia benci sama kita, kalau bisa kita senyum sama dia. Kasih senyum. Tetap apa dia jadinya ya bang ya. Ya nanti kan lama-lama kan berubah dia. Walaupun nggak seperti membalikkan tangan ya bang ya. Nanti kan lama-lama, oh itu abang itu kok udah saya marahin, kok masih senyum dia. Setiap jumpa senyum, jadi kan sadar sendiri. Mungkin itu aja. Yang penting berilah yang terbaik. Ya mudah-mudahan kita semua bisa memberi yang terbaik kepada sesama kita bang ya. Kalau yang terbaik kan namanya bukan ngasih harta. Ya, pokoknya apa yang bisa kita berikan, rasa kita yang terbaik yang ada sama kita, itulah yang kita berikan bang. Mungkin itu aja bang. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.